Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 13 akan membacakan makalah dari kelompok kami, yaitu tentang dakwah wasatiyah dan moderasi beragama. Sudah kita ketahui bahwa wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, dan proporsional atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Adapun ulama yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa umat Islam yang wasatiyah adalah umat moderat karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka bukanlah kelompok yang ekstrim dan berlebih seperti sikap ekstrimnya Nasrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Adapun pengertian dari moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem atau berlebih dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Jadi, yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Ya baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Masni. Oke, selanjutnya yaitu pemahaman tentang moderasi. Moderasi harus dipahami ataupun ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi, jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Seruan untuk selalu mengaungkan moderasi, mengambil jalan tengah, melalui perkataan dan tindakan bukan hanya menjadi kepedulian para pelayan publik seperti penyuluh agama atau warga Kementerian Agama. Sekian saya kembalikan kepada moderator dan Bapak. Sudah ya kelompok 13 ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya yang cukup singkat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kelompok 13 ini bisa dicerna, dipahami oleh seluruh mahasiswa. Terutama karena pembahasan kita hari ini menyangkut dua hal ya, menyangkut dua poin. Poin pertama itu istilah yang terkait dengan dakwah wasatiyah dan kemudian moderasi beragama. Saya kira dua istilah ini sangat populer akhir-akhir ini ya, dan sering menjadi perbincangan di kalangan akademi dan akademisi muslim menyoal tentang dakwah wasatiyah dan moderasi beragama. Saya pikir juga adik-adik mahasiswa sudah seringkali mendengarkan penyampaian rektor ya, karena di dalam ceramah-ceramah rektor itu, rektor kita Pak Sultra Rustam itu, Ahmad Sultra Rustam, seringkali membahas masalah moderasi beragama. Nah, ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa dalam kaitannya dengan mata kuliah dakwah dan multikultural, karena sangat relevan dan sangat penting untuk dipahami ya. Sebelum saya lanjut, saya mengingatkan kembali karena tadi Ibu Ketua Rombel terlambat masuk. Mana Hervina? Hadir, Pak.
Nanti teman-teman yang lain bisa melapor ke Hervina untuk yang terlambat masuk, karena tadi saya absen langsung ya. Saya absen langsung mahasiswa dan ada beberapa mahasiswa yang terlambat masuk, tidak sempat terinput namanya di Sispo. Jadi nanti yang terlambat belum disebut namanya, melapor saja di Ketua Rombeng. Oke, saya lanjut. Begitu ya Hervina ya. Tolong diakomodasi temannya. Iya, Pak. Ada beberapa poin yang belum dibahas oleh kelompok 13. Saya pikir ini sangat penting. Kalau perlu dipertajam lagi definisi dakwah wasatiyah, karena tadi belum komprehensif. Apa sih yang dimaksud dakwah wasatiyah? Kenapa mesti diberi embel-embel wasatiyah? Bukankah dakwah itu memang sudah murni yang merupakan ajaran Islam? Kenapa mesti diberi imbuhan wasatiyah? Nah, itu yang perlu dibedah oleh kelompok 13 sebenarnya. Kemudian istilah moderasi beragama juga perlu definisi. Jadi dua konsep yang dibahas oleh kelompok 13 ini setidaknya diberikan definisi menurut para pakar ya. Atau mungkin ada mahasiswa lain yang dalam catatan resumenya mungkin ada yang pernah mencatat definisi dakwah wasatiyah menurut pakar ya. Jadi ini sangat penting, apakah definisi tersebut dari para ulama atau para akademisi atau dari mana, itu perlu dipertegas supaya bisa lebih jelas lagi apa yang dimaksud dakwah wasatiyah. Begitu juga pengertian moderasi beragama, karena istilah moderasi beragama sebenarnya kalau kita mau sepakati, ada satu referensi yang sangat bisa kita jadikan referensi, yaitu rumusan atau pengertian moderasi beragama dari Kementerian Agama. Karena sesungguhnya Kementerian Agama sudah merumuskan, sudah mendefinisikan apa yang dimaksud moderasi beragama. Dan itu sudah ada bukunya. Bukunya itu bisa di-download langsung di dalam bentuk digital di internet. Sudah ada tersebar ya di internet ya. Moderasi beragama dalam perspektif Kementerian Agama. Nah, itu salah satu contoh, dan saya pikir untuk memperkaya pengetahuan kita dan wawasan kita, maka saya menganjurkan untuk adik-adik mahasiswa membaca, atau bisa mungkin menjelaskan nanti di grup WhatsApp definisi versi para pakar ya, para ahli. Dan satu poin lagi yang sangat penting, perlu juga diurai apa sih perbedaannya dakwah wasatiyah dan moderasi beragama. Perbedaan atau hubungannya, apa hubungan dakwah wasatiyah dan moderasi beragama. Nah, itu yang perlu didiskusikan lebih lanjut di grup WhatsApp. Saya berharap di pertemuan terakhir ini kelompok 13 bisa mengarahkan teman-teman berdiskusi secara maksimal. Demikian juga mahasiswa lain. Saya sangat memohon untuk pertemuan terakhir ini bisa lebih maksimal diskusinya ya. Karena ini sudah pertemuan terakhir di mata kuliah ini ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di mata kuliah lain di semester berikutnya. Saya kira itu saja penyampaian dari saya, sekedar untuk mengajak adik-adik mahasiswa berdiskusi di grup WhatsApp. Dan imbauan sebelum saya menutup, ada beberapa imbauan sebelum saya menutup Zoom. Yang pertama itu, persiapkan diri masing-masing untuk menghadapi ujian semester. Hadapi dengan santai, tapi santai bukan berarti tidak serius ya. Jadi saya harap mahasiswa tetap kembali mengulang-ulangi, membaca resumenya, membaca makalah teman-teman yang sudah disampaikan, atau bisa langsung juga belajar melalui YouTube ya, karena saya sudah kirim link channel YouTube saya yang di dalamnya itu ada beberapa
bukan beberapa ya, malah dari pertemuan pertama itu saya kirim hasil rekaman presentasi seluruh kelompok, termasuk kelompok hari ini. Nanti saya juga kirim linknya untuk link dari YouTube ya, yang supaya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menonton kembali, mempelajari kembali isi materi masing-masing kelompok. Karena materi ujian akhir semester itu diambil secara acak dari beberapa materi di 13 pertemuan ya. 13 pertemuan materi. Kemudian aturan main dari ujian akhir semester ini hampir sama dengan aturan di ujian tengah semester ya. Yang pertama itu soalnya saya kirim lewat Edlink, atau kalau memungkinkan juga akan saya kirim di grup. Itu soalnya ya. Jadi kita berbasis online ujiannya. Kemudian jawaban dari ujian akhir semester itu ditulis tangan, wajib ya. Jadi saya ulangi, ujian akhir semester itu jawabannya ditulis tangan, lalu kemudian difoto dan diupload kembali ke Edlink. Karena semua penilaian itu ada di Edlink, baik itu tugas individu, tugas makalah, tugas ujian tengah semester, semua dinilai, diberikan nilai, diinput nilainya di Edlink. Termasuk nilai ujian akhir semester. Jadi harapan saya semua jawaban ujian akhir semester minggu depan bisa diupload di Edlink. Semua mahasiswa meluangkan waktu untuk menghadapi ujian akhir semester. Saya kira itu saja aturannya ya. Aturan yang lebih penting lagi itu saya harap dikerjakan secara individu, bukan kerja kelompok. Jangan ada yang bekerja sama menjawab soal ya, karena yang akan dinilai adalah individu, bukan tugas kelompok. Jawablah sesuai kemampuan Anda masing-masing. Jangan dipaksakan jawabannya, jangan terlihat mau sempurna padahal hasil contekan dari internet. Jangan seperti itu jawabannya. Jawablah sesuai pemikiran saja. Karena saya jauh lebih menghargai jawaban yang jujur ya. Jawaban sesuai dengan apa yang Anda pahami. Jangan mencontek dari internet atau mencontek jawaban teman-teman. Karena Anda ini sudah dewasa sebenarnya, bukan lagi anak SD yang sering mencontek ya. Anda sudah dewasa dalam pemikiran, bisa bernalar, bisa berargumentasi. Saya kira itu saja untuk aturan main dari ujian akhir semester. Dan terakhir penyampaian dari saya, khusus kepada semua mahasiswa di Rombel ini, saya mohon maaf kiranya di pertemuan-pertemuan awal sampai di akhir ini ada kata yang mungkin saja menyinggung perasaan adik-adik mahasiswa. Tolong dimaafkan ya. Saya mungkin dalam keadaan hilaf atau mungkin tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mungkin menyakiti perasaan adik-adik mahasiswa. Tolong dimaafkan. Begitu juga sebaliknya, saya juga selalu bersenantiasa memaafkan kesalahan dan kehilafan adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di mata kuliah yang lain di semester berikutnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diingat, bisa tertanam di benak adik-adik mahasiswa. Meskipun saya akui bahwa ilmu yang saya sampaikan sebenarnya ini sangatlah sedikit, tapi di dalam keterbatasan dan sedikitnya ilmu yang Anda peroleh itu, saya sangat berharap sebagai dosen bisa bermanfaat di kemudian hari ya. Bisa diamalkan di tengah kehidupan Anda masing-masing. Baik, saya kira itu saja. Mohon kelompok 12 mengarahkan teman-teman berdiskusi di grup WhatsApp, dan Ketua Rombel juga membuat catatan mahasiswa yang terlambat masuk Zoom dan melaporkan ke saya ya, Herpina Mulya. Oke, itu saja untuk hari ini pertemuan kita. Sampai bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam, nun wal kalimah maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.